Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elaisna Nozalia dengan NIM A1S1186065, kelas R002, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geografi. Ini adalah mata pelajaran SMA kelas 11 semester 1. Sebelum menjelaskan, saya akan memberikan media juga. Ini berupa gambar. Media yang saya gunakan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Judul yang saya ambil dari mata pelajaran ini adalah persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan grafin yang artinya tulisan atau menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Untuk pengertian flora dan fauna secara sederhananya juga kita semua tahu bahwa flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu mengenai persebaran flora di dunia. Flora dapat dipahami dari sisi etimologinya, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu alam tumbuhan. Alam di sini meliputi semua aspek tumbuhan maupun tanaman yang ada di dunia. Jadi definisi flora adalah dunia tumbuhan yang ada di dunia ini. Nah, tumbuhan di sini meliputi semua jenis seperti yang sering dilihat itu pohon, rumput, daun, maupun mikroflora seperti jamur. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi persebaran. Faktor yang melandasi adanya persebaran flora di dunia yaitu adalah unsur-unsur iklim seperti suhu, curah hujan, angin, kelembapan udara, dan masih banyak lagi. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia juga harus diperhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya letak lintang, ketinggian tempat, kemudian intensitas cahaya. Biasanya kondisi wilayah itu mempengaruhi flora yang tersebar. Contohnya di kutub utara, pastinya tumbuhan yang ada di sana cenderung tahan dingin. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Kita masuk ke persebaran flora di dunia. Nah, untuk persebaran flora di dunia ini pada umumnya terdapat bioma dan flora yang terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ekosistem tropika, yang kedua adalah ekosistem daerah sedang, yang ketiga adalah taiga, dan yang terakhir ini adalah tundra. Untuk persebaran flora ini biasa disebut dengan bioma. Nah, apa sih bioma itu? Jadi, bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di satu lokasi geografis di atas permukaan bumi. Kita masuk ke ekosistem tropika. Jadi, ekosistem tropika merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah tropis. Nah, untuk ekosistem tropika terbagi atas 3 bioma. Yang pertama adalah bioma sabana, yang kedua adalah bioma hutan hujan tropis, dan yang ketiga adalah hutan musim. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bioma sabana. Ini adalah gambar bioma sabana, bisa dilihat. Nah, tempat persebaran flora di dunia adalah sabana, dengan nama latinnya itu savana, merupakan padang rumput yang diselingi dengan tumbuhan yang bercampur perpohonan. Perpohonan di sini juga terlihat ya. Terlihatnya itu menyebar gitu, tidak berdekatan pohonnya. Untuk ciri-ciri bioma sabana yang pastinya terdapat pada daerah tropis, kemudian juga temperatur udara yang panasnya sepanjang tahun, hujan yang terjadi secara musiman, dan untuk persebaran wilayahnya itu ada di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kemudian yang kedua kita masuk ke bioma hutan hujan tropis. Jadi untuk hutan hujan tropis ini merupakan bioma yang sangat kompleks karena memiliki jenis vegetasi dan juga
tumbuhan yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena iklim mikro yang sesuai dengan jenis-jenis yang ada di hutan hujan tropis ini. Nah, untuk ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini adalah hujan yang terjadi sepanjang tahun, matahari bersinar sepanjang tahun, dan suhu maupun kelembapan udaranya tinggi. Untuk persebaran wilayah yang ada pada bioma hutan hujan tropis ini yaitu Afrika Barat, kemudian ada Asia Selatan yaitu Indonesia dan Malaysia, Australia, Amerika, dan juga Madagaskar Timur. Kita masuk ke bioma yang ketiga, ini adalah hutan musim, di mana jenis hutan ini pada umumnya terdapat pada garis ekuator atau biasa disebut dengan garis khatulistiwa. Dan untuk ciri-ciri dari hutan musim, vegetasi yang ada akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau, dan yang kedua, terdapat perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk persebaran wilayah yang ada di hutan tropis ini berada pada negara Australia, Indonesia, Vietnam, kemudian ada Laos, Myanmar, India, kemudian ada di tepi hujan tropis yang berada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kita masuk ke kelompok yang kedua. Ini adalah ekosistem daerah sedang, di mana iklimnya itu sedang cenderung seimbang. Nah, untuk ekosistem daerah sedang ini juga terbagi atas 3 bioma. Nah, bioma yang pertama ini adalah bioma stepa atau padang rumput, yang kedua adalah bioma gurun, dan yang ketiga adalah bioma hutan gugur. Jadi, yang pertama ini adalah bioma stepa atau padang rumput, di mana bioma ini terdapat pada daerah tropika sampai ke subtropika yang cenderung mempunyai curah hujan yang tidak mencukupi untuk tanamannya. Ya, untuk bioma stepa atau padang rumput ini adalah fotonya, bisa dilihat di sini ya. Untuk ciri-ciri bioma stepa, pertama itu adalah tanah di daerah padang rumput tidak mampu menyimpan kadar air yang tinggi karena porositasnya tuh rendah dan sistem penyaluran airnya kurang baik. Yang kedua adalah vegetasi rumput yang luas, dan yang ketiga ini merupakan padang rumput yang mempunyai iklim yang sedang. Dan untuk persebaran wilayahnya ada di Afrika, Amerika, Argentina, dan juga ada di Australia. Kita masuk ke bioma yang kedua, ini adalah bioma gurun, di mana dominasinya itu pasir dan mempunyai tumbuhan yang jarang. Untuk ciri-ciri dari bioma gurun ini pastinya intensitas hujannya itu rendah, sangat rendah, kemudian intensitas panas mataharinya sangat tinggi, dan juga tingkat evaporasi yang lebih tinggi daripada curah hujannya. Untuk wilayah persebaran dari bioma gurun ini tersebar dari Afrika hingga ke Asia Tengah. Kita masuk ke hutan gugur. Jadi untuk bioma hutan gugur ini cenderung warna dari pohonnya itu orange dan keemasan. Ini disebabkan karena klorofilnya itu mengisi pigmen-pigmen lain yang terdapat pada pepohonan ini. Untuk ciri-ciri dari hutan gugur ini, yang pertama beriklim sedang, kemudian curah hujannya juga sedang, dan memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim kemarau, dan musim gugur. Dan untuk wilayah persebaran dari hutan gugur ini terdapat pada Amerika, Australia, dan Inggris. Kita masuk ke bioma tundra. Jadi bioma tundra ini adalah bioma yang iklimnya tuh regional, yang cenderung sangat ekstrim dengan suhunya rata-rata rendah, kemudian bersalju dan dingin, dan juga
musim panasnya cenderung pendek. Untuk ciri-ciri lain dari bioma tundra ini memiliki suhu di kutub itu tidak memiliki pepohonan dan hanya bisa ditumbuhi lumut-lumut. Kemudian juga musim dingin yang panjang dan gelap, kemudian ada musim panas yang panjang dan terang. Dan untuk wilayah persebarannya itu yang pastinya ada di lingkaran Arktik dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Antartika. Untuk yang terakhir ini adalah bioma tundra. Ini gambarnya. Bioma tundra terletak pada yang beriklim subarktik dengan iklim yang sangat dingin dan musim panas yang relatif pendek. Kemudian kisaran temperatur untuk bioma tundra ini, maksudnya bioma taiga ini, antara suhu rendah sampai suhu tinggi yang sangat besar. Untuk wilayah persebaran yang ada di bioma taiga ini terdapat di Rusia, kemudian di Kanada, kemudian juga ada di Amerika, juga ada di beberapa kawasan di Asia Utara. Nah, itu tadi materi pertama mengenai persebaran flora di dunia, dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persebaran fauna di dunia. Tadi sebelumnya di awal sudah dijelaskan ya fauna itu apa, yaitu yang mempelajari tentang hewan yang ada di muka bumi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persebaran fauna di dunia. Nah, wilayah persebaran fauna pertama kali diperkenalkan oleh Sclater pada tahun 1858, kemudian dikembangkan lagi oleh ilmuwan bernama Huxley dan Wallace. Dan ada beberapa faktor alam yang mempengaruhi persebaran fauna di dunia yang bersifat menghambat, yaitu faktor fisik yang berhubungan dengan perairan seperti sungai, danau, laut, dan ada juga dataran itu seperti gunung, lembah, jurang, dan lain-lain. Dan ada iklim seperti suhu, kelembapan udara, dan tekanan udara. Langsung saja kita masuk ke 6 tipe persebaran fauna di dunia menurut Wallace. Jadi persebaran fauna yang pertama itu ada di wilayah Nearktik. Jadi untuk wilayah Nearktik ini, kawasan ini meliputi daerah Holarktik atau Amerika bagian utara. Nah, dataran tinggi Meksiko dan Greenland. Jenis fauna khas di wilayah Nearktik ini antara lain ada hewan yang bernama antelope, dan juga ada 3 jenis tupai dari Amerika Utara, ada kalkun, burung biru, salamander, bison, dan karibou. Nah, yang kedua itu adalah wilayah neotropik, di mana wilayah ini berada di kawasan Amerika Selatan. Kemudian untuk wilayah persebarannya juga terdapat di Meksiko bagian selatan sampai ke Amerika bagian tengah dan Amerika Selatan. Kondisi wilayah ini biasanya cenderung ke tropis, beriklim tropis, dan zona selatan beriklim sedang. Nah, untuk hewan-hewan yang ada di wilayah neotropik ini ada kukang, terus orang hutan, siamang, terenggiling, kera, dan lain-lain. Yang ketiga adalah wilayah Australis atau benua Australia, kemudian ada Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil yang ada di Samudra Pasifik. Dan untuk iklim di wilayah Australis ini biasa beriklim tropis dan sedang. Nah, untuk hewan-hewan yang ada di wilayah Australis ini ada kanguru, terenggiling, koala, kasuari, cendrawasih, dan masih banyak lagi yang lain. Yang keempat ada wilayah oriental. Jadi wilayah oriental ini persebaran faunanya berada di seluruh Asia Tenggara dan Selatan, yang termasuk Indonesia bagian barat. Kemudian untuk kondisi iklimnya cukup bervariasi.
sebagian besar beriklim tropis, hingga banyak terdapat hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Dan untuk hewan yang ada di wilayah oriental ini ada harimau, gajah, orangutan, dan badak bercula satu. Yang kelima ada wilayah Paleartik, di mana kawasan ini persebaran faunanya terdapat pada daerah Eropa, kemudian meliputi benua Asia dan Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Dan untuk hewan-hewan yang ada di wilayah Paleartik ini terdapat bison, landak, kucing kutub, dan menjangan kutub. Dan yang terakhir, ini yang keenam, ada wilayah Etiopian atau kawasan bagian Afrika yang meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Untuk hewan yang ada di wilayah ini terdapat gorila, simpanse, antelop, burung, unta, kuda nil, zebra, dan jerapah. Jadi itu tadi materi yang saya jelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.